Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video kali ini tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Agung Swasono, peserta Latsar CPNS Angkatan 26, Kelompok 2, PPSDM Regional Bandung. Hari ini kita akan membahas tentang sintesa agenda 3. Apa aja sih yang ada di agenda 3? Yang pertama ada manajemen ASN, yang kedua ada pelayanan publik, dan yang ketiga ada Wall of Government. Yang pertama kita akan membahas tentang manajemen ASN. Kedudukan ASN. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian peran ASN. ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN sendiri adalah sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Lalu kemudian sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kemudian etika birokrasi yang penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Kemudian ada hak dan kewajiban. PNS berhak memperoleh gaji tunjangan dan fasilitas, kemudian cuti, lalu jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudian perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kemudian ada kewajiban pegawai. Yang pertama ada setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Taati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita membahas tentang sistem merit dalam manajemen ASN. Bagi organisasi, sistem merit berfungsi untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Kemudian bagi ASN, sistem merit menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN yaitu dalam hal rekrutmen, pengembangan karir, promosi dan mutasi, dan perlindungan dan pelayanan. Kemudian dalam mekanisme pengelolaan ASN terdapat manajemen PNS, manajemen P3K, kemudian manajemen JPT, dan sistem informasi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambil keputusan dalam manajemen ASN. Lalu kita masuk ke topik kedua yaitu tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap organ negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian ada prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama adalah kesederhanaan, kemudian kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, kemudian yang terakhir adalah nyamanan. Kita masuk ke topik ketiga yaitu Wall of Government atau WOG. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG diperlukan? Yang pertama, dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang kedua, ego sentral atau siloisasi. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Yang keempat, keberagaman. Pola pelayanan publik. Yang pertama ada pola pelayanan teknis fungsional.
WOG dapat dilakukan manakala pola pelayanan publik ini mempunyai karakter yang sama atau memiliki keterkaitan antar satu sektor dengan yang lainnya. Yang kedua, ada pola pelayanan satu atap. Pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Pelayanan ini adalah salah satu bentuk kelembagaan WOG yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu. Keempat, ada pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dan terbaru dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Contohnya ada Mobile JKN, Peduli Lindungi, Digital Korlantas, dan Signal atau Samsat Digital Nasional. Setelah memahami materi tersebut, saya memiliki personal branding ASN Jenaka, jujur, energik, netral, akuntabel, kuat, dan aktif. ASN Jenaka di masyarakat yang beraneka. Berikut adalah video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bertemu di video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.